Eee, siang. Pasti tidak mungkin pemerintah hanya melihat, sektor usaha besar. Pasti pemerintah melihat keseluruhan, stakeholder baik yang besar maupun kecil agar bisa melaksanakan kegiatan dengan baik. Sehingga, anggapan bahwa pemerintah pro yang besar saya kira mungkin kita luruskan dulu. Nah kemudian apakah ini menyebabkan harga, labor di farm itu rendah? Saya kira tidak. Ada beberapa hal yang perlu kita, lihat. Yang pertama kalau saya melihat kenapa harga masih bisa rendah, memang kami selalu bahas dengan teman-teman termasuk Pak Alvino, Pak Pardudi dan lain sebagainya, bahwa memang ini anomali. Anomali itu begini, di tingkat ecerannya relatif, stabil, di tingkat farmnya ini memang benar-benar, di beberapa daerah saja, namun kalau saya sampaikan data yang kami miliki, di daerah Kalimantan masih 24.500 per ekor, per kilogram. Kemudian untuk di farmnya, kemudian, di Jawa Tengah memang agak rendah di per tanggal 12 Maret ini, masih 18.000 per kilogram, ini di Lightbird-nya. Ini harus kami memang akan mencarikan beberapa solusi. Jadi kami intinya, selalu berkoordinasi dengan teman-teman baik Pak Alpino, Pak Parjuni, dan beberapa teman-teman yang, biasa kita ajak rapat, bahwa memang ada beberapa hal yang, perlu kita, apa namanya, carikan solusi. Yang pertama, kalau data kenapa dia bisa rendah di, farm-nya, memang kami juga nanya di beberapa RPAU, kemudian cold storage-nya memang penuh, kemudian ini menyebabkan mereka tidak menyerap. Yang kedua juga, ada beberapa, alternatif protein, ya telur, daging, tahu, tempe, dan lain sebagainya juga sebagai penyeimbang, sehingga juga, kebutuhan juga tidak terlalu meningkat. Kemudian memang ada, isu, bukan isu lagi, tapi beberapa kondisi yang memang produksinya memang relatif lebih. Sehingga, ini salah satu penyebab di farm-nya masih rendah, kemudian di, apa namanya, di titik, hilirnya atau di konsumen relatif stabil. Saya kira demikian Mbak Sinta. Baik, terkait dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Firman ya, bahwa memang kita perlu ada kebijakan yang memang berpihak kepada peternak atau pengunggas mandiri yang tadi disampaikan, bukan hanya kepada perusahaan-perusahaan atau pengusaha besar. Tanggapan Anda Pak Ketut? Saya setuju sekali dengan Pak Firman, nanti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan memang mengamanatkan agar, bagaimana kita menata kelolakan terkait dengan pangan ini dengan baik. Kami memulainya dari cadangan pangan Pak Firman. Jadi, Badan Pangan sudah menerbitkan beberapa perbadan terkait dengan cadangan pangan, baik itu beras, jagung, kedelai, kemudian akan melanjut lagi ke daging dan lain sebagainya. Nah, dengan cadangan pangan inilah kita akan banyak menyerap, hasil-hasil daripada peternak-peternak kita maupun petani-petani kita. Nah, oleh karena itu kemarin juga kami juga sampaikan, pada kesempatan ini, terkait dengan jagung pun kita sudah mulai melakukan atau meminta atau menugaskan Bulog untuk menyiapkan cadangan pangan, sekaligus melakukan pendistribusian kepada peternak-peternak mandiri. Dan pasti by name by address, tidak boleh lagi, semua mengaku peternak tapi by name by address. Itu yang kami minta dan Badan Pangan sangat concern terkait dengan bagaimana kita mengelola cadangan pangan dan manfaat daripada cadangan pangan itu adalah bagaimana kita bisa mengendalikan gejolak harga Pak, baik di farm maupun di hilirnya nanti. Nah, ini yang kami bangun dan memang butuh waktu sedikit, tapi kami bangunnya dari sisi strategiknya Pak Firman, fondasinya kami perkuat dulu karena memang kami baru lahir beberapa tahun lah, mungkin belum belum setahun lebih lah. Jadi kami bangun dari fondasinya dulu karena memang undang-undang pangan jelas mengamanatkan bagaimana kita memperkuat cadangan pangan, kemudian cadangan pangan itu manfaatnya salah satunya ini adalah bagaimana, cadangan pangan bisa digunakan dalam rangka mengendalikan gejolak harga baik di farm maupun di, hilirnya. Nah, kami pun sudah menugaskan Bulog juga terkait dengan, kedelai, kemudian kemarin juga kita tugaskan terkait jagung juga, sehingga, khususnya peternak mandiri, khususnya yang kami pilih akan mikro ke depan, peternak mikro dan lain sebagainya, itu yang kita prioritaskan untuk memperoleh bantuan dari, pemerintah yang ditugaskan melalui, Bulog, Pak. Demikian yang bisa kami sampaikan. Artinya secara prinsip kami bangun fondasi, Pak Firman, sehingga benar-benar kami kuat karena bagaimanapun penggunaan uang negara kan tidak boleh tanpa aturan, sehingga fondasinya kami perkuat, yaitu tadi, perbadan terkait, cadangan pangan, kemudian tata kelola cadangan pangannya dan lain sebagainya sudah kami, sudah keluar sehingga tinggal eksekusi sekarang. Sehingga nanti kami juga akan sampaikan beberapa hal,
apa langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam rangka memperkuat daya saing daripada teman-teman peternak mandiri maupun juga telur, Pak. Juga telur kadang-kadang mengalami penurunan harga juga. Demikian yang bisa kami sampaikan, Mbak Cinta, Pak Firman. Baik, Pak Ketut, lalu saya ingin menanyakan Pak, kemarin ini kan kembali terjadi demo peternak ayam mandiri ya di Komnas HAM. Para peternak ini mengaku begitu ya atau menyatakan mengalami rugi dan juga meminta agar Komnas HAM ini memantau dan melakukan pengkajian terkait dengan dugaan kecurangan yang terjadi dalam industri peternakan ayam di Indonesia. Bagaimana sebetulnya Bappenas melihat hal ini, Pak Ketut? Tentu kami tidak berdebat terkait dengan kecurangan, Mbak, karena bukan sisi kita dan jelas itu pengelolaan dan pembinaan teman-teman di farm adalah teman-teman Kementan. Jadi kami justru memberikan solusi sebenarnya. Jadi kisruh atau teman-teman dalam menyelesaikan berbagai persoalan teman-teman peternak mandiri, Badan Pangan sedang menyiapkan tadi yang salah satunya adalah memperkuat cadangan pangan, di mana cadangan pangan itu sumbernya pasti dari teman-teman peternak mandiri. Ini yang poin pertama. Yang kedua juga Bapak Kepala Badan sudah memperjuangkan dan berhasil sehingga Bulog akan menyiapkan bantuan pangan khusus untuk beras, kemudian ID Food untuk bantuan pangan daging ayam dan telur. Ini juga salah satu solusi jangka pendek, walaupun jangka pendek, tapi ini adalah salah satu solusi bagi teman-teman peternak tatkala harga ayam live bird-nya di farm masih rendah, sehingga dengan adanya bantuan pangan ini bisa mendorong teman-teman di farm bisa mengangkat harganya ke arah harga acuan. Ini salah satu solusi. Dan lain lagi kita juga melakukan langkah-langkah fasilitasi distribusi, Pak Firman. Sehingga ini kita lakukan baru-baru kami melakukan sehingga teman-teman peternak telur juga merasakan bahwa kita lakukan langkah-langkah. Sekali lagi tentunya kami tidak akan berdebat terkait dengan apa kecurangan dan lain sebagainya teman-teman karena bukan ranah kami, tapi kami berikan solusi langsung sehingga Badan Pangan mengambil langkah-langkah taktis sehingga solusi-solusi maupun problem-problem teman-teman ini bisa kita kurangi problemnya. Saya kira demikian, Mbak Sinta. Baik, Pak Ketut. Tapi kalau dari Bappenas sendiri dengan adanya kisruh harga ini sebetulnya melihat ada yang janggal atau tidak, Pak Ketut? Saya sampaikan tadi anomali. Anomali tadi ini adalah pasti ada sesuatu. Sesuatu itu yang potensi besarnya adalah adanya kelebihan pasokan. Saya sampai bisa saya buktikan di mana teman-teman Kementan sudah mengeluarkan edaran di mana meminta integrator untuk melakukan penyesuaian produksi. Nah ini menandakan bahwa memang terjadi oversupply sehingga mudah-mudahan apa yang diamanatkan oleh teman-teman Kementan kepada integrator maupun pelaku usaha besar untuk mengendalikan DOCFS-nya hampir sekitar 104 jutaan ekor sehingga ini kalau memang benar-benar dilakukan bisa akan mengurangi oversupply yang akan berdampak positif pada harga di farmnya. Saya kira demikian, Mbak Sinta.